Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan saya Faiz dari UT Jakarta. Di sini yang terhormat kepada Bapak Kartono selaku dosen untuk sejarah dan filsafat matematika ini dan rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa semua. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari ya yang sudah dibagi oleh Bapak sendiri. Oke, di sini saya akan membahas tentang permasalahan apa saja yang ada di papirus Rin. Oke, ya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan saya Faiz dari Jakarta, mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka untuk pendidikan matematika. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin saya sudah membaca buku ajar dan juga membaca literasi yang lain. Kita akan membahas tentang papirus Rin dan 4 permasalahan yang ada di papirus Rin. Apa saja sih masalahnya? Nah, lebih baik kita mengenal dulu ya papirus Rin. Mungkin dari rekan-rekan yang lain sudah membahas lebih detail, tapi di sini saya membahas ya berdasarkan mungkin yang sudah ditemukan. Nah, papirus Rin ini adalah satu buku matematika yang berasal dari Mesir kuno yang memuat 3 buku besar ya. Ada buku satu biasanya membahas tentang aritmatika dan aljabar, itu di permasalahan 1 sampai 40. Di buku 2 membahas geometri, ya permasalahan dari 41 sampai 60, dan di buku 3 membahas berbagai macam aneka ragam. Kadang-kadang juga bersifatnya tidak matematis. Itu dari 61 sampai 91. Nah, 4 permasalahan dalam papirus Rin ini ada permasalahan mungkin yang aritmatika terapan, terus permasalahan geometri, rasio dan proporsi, dan permasalahan yang aneh. Nah, pertama di aritmatika terapan. Nah, di sini bangsa Mesir kuno itu menggunakannya sebagai perhitungan untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dalam buku satu ini menjelaskan ada sekitar 21 soal aritmatika dan 20 soal tentang aljabar. Contoh, kalau misalkan kita baca di bahan buku ajar, di permasalahan 22 dan 24, ya dengan mungkin metode posisi palsu, yang dimana kita mencari melengkapi penjumlahan bilangan pecahan menjadi satu. Ya, kalau kita baca itu bagaimana ya kan, dengan di notasi modern sekarang itu, dengan penambahan seper N1 tambah seper N sampai seper NK dikali dengan N besar, nanti hasilnya akan menjadi tetap N besar. Nah, itu bisa rekan-rekan baca ya, bagaimana di sini kita nanti akan memilih N besar sebagai acuan, nah, sehingga nanti hasil kurangnya, nah, kita bisa membuat berapa nilai 1/N1 sampai 1/NK-nya untuk masih mendapatkan menjadi satu. Nah, tentunya hal ini sangat berguna ya untuk misalkan pembagian satu buah roti atau satu buah petak ladang dan sebagainya. Nah, atau di permasalahan 24, yaitu adalah bagaimana kita mencari suatu kuantitas ditambah dengan sepertujuh bagiannya akan menjadi 19. Berapakah kuantitas itu? Ya, itu mungkin kalau kita pecahkan secara aljabar di sekarang itu cukup mudah. Ya, bagaimana mungkin kita akan tulis X ditambah dengan X per 7 sama dengan 19. Tapi bangsa kuno Mesir ini sudah menerapkan hal tersebut, dan memang bagaimana kita bisa lihat mereka bisa mensolvekan hal itu untuk permasalahan mereka sendiri. Ya, bahkan nanti tokoh seperti Fibonacci membuat suatu perumusan ininya. Nah, yang kedua itu permasalahan tentang geometri. Nah, dalam permasalahan ini membahas tentang bagaimana pengukuran baik itu volume ataupun luas. Nah, dalam buku 2 ini sangat dijelaskan sekali ya bagaimana mencari volume di soal 41 sampai soal 46, bagaimana menghitung ya volume dari silinders mungkin untuk biji-bijian, padi, gitu. Bahkan juga bisa mencari luas di soal 48 sampai 55, dan sehingga kalau misalkan kita melihat volume dan
luas ya, terutama di mungkin bidang lengkung. Nah, dalam persoalan ini kita bisa melihat bahwa mereka bisa mendapatkan nilai mendekati pi itu dengan angka sekitar 3,1605 dengan kesalahan kurang dari 1%. Nah, ya permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa menemukan tentang rasio dan proporsi. Nah, ini kalau kita bisa lihat di buku 2 dalam soal 56 sampai 60, mereka bisa membahas bagaimana rasio setengah sisi dari piramida terhadap tingginya. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana mereka menemukan tentang rasio menjadi cikal bakal trigonometri atau bisa mencari berapa nilai cotangent. Ya, bagaimana kita bisa melihat bagaimana bentuknya piramida saat ini ya dengan sisi yang simetris dan sisi yang baik gitu. Nah, terus juga kita bisa melihat bagaimana proporsi atau pembagian di soal 82 sampai 84 ya membahas tentang jumlah pakan yang dihitung untuk unggas ataupun ternak-ternak. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana proporsi untuk misalkan 1 tahun itu ya dibagi ke unggas, kalau misalkan ada 100 unggas dibagi bagaimana nih, kalau misalkan 200 unggas maka pembagiannya bagaimana. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah permasalahan yang aneh. Ya, dalam buku 3 memang disebutkan masalah yang beraneka ragam yang sifatnya tidak matematis. Kalau kita bisa baca juga di buku bahan ajar, permasalahan yang aneh ini misalkan di permasalahan di soal 28, yaitu pemikiran sebuah bilangan yang nantinya kita bisa menyelesaikannya secara aljabar. Atau di permasalahan 79, yaitu soal yang lucu, yang bagaimana nanti menghitung di notasi modern ini dengan deret geometri. Yang kita bisa lihat di permasalahan 79 di sini ada contoh misalkan, kalau misalkan satu orang punya 7 istri, setiap satu istri punya 7 kantung makanan, setiap satu kantung makanan akan berisi 7. Nah, dan begitu seterusnya, dan akhirnya permasalahan tersebut ya, ini mungkin sebagai teka-teki pada zaman dahulu kayak gitu. Nah, dan ini ternyata bangsa Mesir kuno itu bisa menghitung dengan deret geometri. Nah, kesimpulannya, bangsa Mesir kuno yang peradabannya mungkin bisa kita lihat saat ini gitu ya. Peninggalannya mungkin peradaban yang sangat maju pada saat itu. Ya, penerapan dan juga pencatatan matematika yang sangat baik, apakah itu untuk perdagangan, agrikultur, konstruksi, atau administratif. Nah, seperti yang kita tahu mungkin kalau saya menukil dari manuskrip literasi kitab suci, ya bangsa Mesir pernah mendapatkan bagaimana ketika 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Nah, hal ini membuktikan bahwa agrikultur bangsa Mesir kuno itu dahulu sangatlah hebat. Ya, mereka bisa memanen 7 tahun ketika masa subur dan dihitung bagaimana untuk memprediksi. Bahkan di sini kalau kita bisa lihat, mereka bisa memprediksi untuk 7 tahun yang akan datang di masa paceklik. Ini salah satu cikal bakal machine learning, yang dimana tentunya ya kan dengan deret seperti itu, bangsa Mesir bisa men-save makanan mereka, menjaga makanan mereka, ya kan ketika di masa subur cukup dan ketika di masa paceklik juga cukup dan sangat hebat lagi mereka bisa mengekspor ya makanan tersebut untuk negara tetangga yang mengalami juga masa paceklik. Nah, dan mungkin kita bisa lihat bagaimana pembangunan piramida, pembangunan di konstruksi atau misalkan secara administratif ya mereka bisa mencatat banyak hal. Dan ini kita bisa lihat bagaimana Papyrus Rin ya dari 3 buku tersebut dengan 4 permasalahan umumnya bisa memecahkan masalah mereka sehari-hari dan menjadi bangsa peradaban yang sangat maju. Oke, begitu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih dan mohon masukannya untuk rekan-rekan Bapak sekalian. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.